Masa depan bintang Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, nampaknya sudah jelas. Meskipun diminati oleh Real Madrid, Mbappé dikabarkan memutuskan untuk bertahan bersama Les Parisiens musim 2023-2024. Usai gagal melangkah jauh di Liga Champions musim 2023, Kylian Mbappé sempat dirumorkan akan hengkang dari PSG pada akhir musim mendatang. Klub yang menjadi destinasi selanjutnya adalah Real Madrid, yang sebelumnya pernah gagal merekrutnya. Namun, minat Real Madrid terhadap Mbappé tidak sepenuhnya luntur, mereka tetap berusaha untuk merekrut sang pemain pada musim panas mendatang. Akan tetapi, harapan Real Madrid untuk mendapatkan tanda tangan Mbappé sepertinya harus pupus. Dilansir dari Court of Sight, Mbappé memutuskan untuk bertahan di PSG pada musim depan. Tidak ada lagi kaitan tentang masa depan saya. Saya sangat senang di sini di PSG dan dengan pilihan saya untuk menjadi bagian dari proyek ini. Saya akan berada di sini di PSG musim depan, ucap Mbappé. Kylian Mbappé adalah pilar terpenting yang dimiliki oleh PSG saat ini. Terbukti dari keberhasilannya menjadi pemain terbaik PSG di musim 2022-2023, di mana ia sudah mencetak 40 gol dan 10 assist dari 42 laganya bersama Les Parisiens di seluruh ajang yang ia ikuti. Serangan rasisme yang diterima Vinicius Junior saat Real Madrid bersua ke Mestalla Stadion akhir pekan lalu menarik perhatian pecinta sepak bola di seluruh dunia. Berbagai dukungan diterima bintang asal Brasil tersebut, mulai dari rekannya dari timnas Brasil hingga dari tim rival, Barcelona. Masalah yang menimpa Vinicius ini juga tak lepas dari perhatian pelatih Manchester City, Pep Guardiola. Bedanya, mantan pelatih Barcelona tersebut lebih menitikberatkan masalah rasisme secara umum, khususnya yang terjadi di negeri Matador. Tentu saja rasisme adalah masalah yang terjadi di semua tempat, bukan hanya di satu tempat tertentu saja. Dimanapun pasti ada orang yang berpikir lebih baik dari orang lain. Rasisme terjadi pada banyak aspek, bukan hanya soal gender, tetapi juga warna kulit, tutur Guardiola, dilansir dari ESPN. Sang pelatih menyebutkan bahwa masalah ini bukan hal yang mudah diatasi. Guardiola bahkan terkesan meragukan soal kemampuan dari negaranya itu bisa melakukan sesuatu yang lebih terkait masalah rasisme, berdasarkan pengalamannya. Kita harus menerima keberagaman sebagai kekuatan, namun sejauh ini hal itu masih jauh dari harapan. Saya harap masalah ini akan membaik di Spanyol, tetapi saya kurang optimis. Saya tahu sedikit soal sistem di negara tersebut, jadi saya tak yakin, lanjutnya. Banyak orang berkulit hitam yang berusaha melindungi dirinya sendiri terkait hal-hal yang seharusnya tidak mereka lakukan. Saya harap keadilan akan tercapai, tetapi di saat yang bersamaan, saya menyaksikan akan ada perubahan di Spanyol dalam waktu dekat, ucap sang pelatih. Spekulasi baru muncul mengenai masa depan Vinicius Junior. Winger Real Madrid tersebut dilaporkan akan menjadi incaran Chelsea di musim panas mendatang. Dalam 2 musim terakhir, Vinicius telah menjadi sosok yang mematikan bagi Real Madrid. Namun, belakangan ini beredar kabar bahwa Vinicius Junior ingin meninggalkan Real Madrid, karena mulai merasa tidak nyaman dengan ejekan rasisme yang terus-menerus menimpanya. Menurut laporan dari El Nacional, Vinicius berpotensi pindah ke Inggris musim depan. Chelsea disebut-sebut siap merekrut Vinicius pada musim depan. Laporan tersebut menyatakan bahwa Chelsea sangat serius dalam usahanya untuk mendapatkan jasa Vinicius di musim panas mendatang. Vinicius Junior dinilai memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Laporan yang sama juga menyebutkan bahwa Chelsea siap melakukan segalanya untuk mengamankan talenta berusia 22 tahun tersebut. Mereka bersedia membayar mahal kepada Real Madrid untuk mendapatkan jasa Vinicius. Dilaporkan The Blues menyiapkan dana sekitar 150 juta euro untuk diberikan Real Madrid. Chelsea menganggap tawaran tersebut sudah sangat besar, dan mereka berharap Real Madrid bersedia melepas Vinicius Junior pada musim panas mendatang. Manajer Real Madrid, Carlo Ancelotti, baru-baru ini angkat bicara mengenai spekulasi mengenai masa depan Vinicius Junior.
Ancelotti menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak memiliki minat untuk berpisah dengan winger tersebut pada musim panas mendatang. Real Madrid dikabarkan mempertimbangkan untuk mengangkut penyerang tim Samba, Roberto Firmino usai dipastikan pergi dari Liverpool setelah 8 musim bersama kubu Merseyside Merah. Roberto Firmino telah memainkan partai terakhirnya berseragam Liverpool saat hadapi Southampton, walau skor akhir 4-4, namun Firmino bisa mencetak 1 dari 4 gol The Reds. Gol tersebut menjadi yang ke-13 bagi Firmino dari 35 laga bersama Liverpool di semua ajang musim ini. Ia menjadi salah satu aktor kunci dalam keberhasilan Liverpool di kancah domestik maupun Inggris sejak 2018 silam. Total Firmino sudah menyumbangkan 7 trofi, termasuk Liga Inggris dan Liga Champions bagi Liverpool. Ia terpaksa dilepas Liverpool setelah tak ada kesepakatan soal kontrak baru yang habis akhir Juni tahun 2023 mendatang. Dikenal sebagai pemain serba bisa dan memiliki karakteristik unik untuk seorang penyerang, nama Firmino rupanya masih laris bagi sejumlah tim besar. Menurut jurnalis transfer, Fabrizio Romano, Real Madrid pun dianggap jadi tim yang meminati jasa Firmino. Ia diklaim menjadi satu dari 4 atau 5 calon penyerang yang dibidik Los Blancos untuk musim depan. Sebelumnya, Firmino sudah dikaitkan dengan rival besar Madrid, Barcelona serta duo Milan, yakni AC Milan dan Inter. Bukan cuma itu, ketertarikan pada Firmino hadir pula dari beberapa tim asal MLS Amerika Serikat. Beberapa laporan juga mengklaim bahwa ia telah memiliki kesepakatan prinsip dengan raksasa Turki, Galatasaray. Dikabarkan bahwa Real Madrid dengan mengadakan rapat internal guna membahas soal peluang mereka membawa Firmino ke Santiago Bernabeu. Manchester United menutup pekan terakhir Premier League dengan memetik kemenangan atas Fulham. Setelahnya, setan merah sudah ditunggu laga penting lainnya, yaitu menghadapi Manchester City di final Piala FA. Gol-gol dari Jadon Sancho di babak pertama dan Bruno Fernandes di paruh kedua laga mengantarkan United menang 2-1 atas Fulham di Old Trafford. Kemenangan kandang terakhir di musim kompetisi 2022-2023 tersebut membuat The Red Devils sukses mengunci posisi ketiga di klasemen akhir Premier League. Mereka berada unggul 4 angka dari Newcastle United di posisi keempat atau batas bawah zona Liga Champions. Laga tersebut menjadi kesempatan untuk United meraih trofi keduanya alias double winners setelah sebelumnya merebut Piala Liga Inggris medio Februari kemarin. Pasukan Pep Guardiola masih punya kans menambah 2 trofi lagi selain juga lolos di final Liga Champions. Besok kami akan pemulihan dan mulai bersiap untuk final, ujar De Gea dikutip dari situs Manchester United. Kami tahu ini adalah final yang besar, pertandingan spesial, dan sepanjang tahun kami telah berjuang untuk berada di posisi memenangkan gelar dan kami akan mencoba segalanya. Malam penganugerahan Player of the Year memang kerap kali digelar nyaris semua klub di Premier League. Acaranya berupa rangkaian makan malam dengan semua pemain, ofisial tim, petinggi klub hingga pemain-pemain di kelompok umur. Pada momen tersebut, pihak klub juga sekaligus memberikan penghargaan kepada pemain yang dianggap tampil paling oke di timnya sepanjang musim. Daftarnya pun banyak, selain pemain terbaik, ada juga gol terbaik di musim itu. Namun dikutip dari Daily Mail, untuk musim ini Chelsea meniadakan acara tersebut. Para pemain dan manajemen klub disebut malu dengan hasil yang didapatkan sepanjang musim 2023 ini. Selain nirgelar dan tidak lolos ke kompetisi Eropa musim depan, Chelsea juga mencatatkan serangkaian rekor buruk usai finish di posisi ke-12 klasemen akhir Premier League. Frank Lampard yang ditunjuk sebagai caretaker pasca pemecatan Graham Potter awal April lalu mengaku sudah berusaha melakukan pekerjaannya sebaik mungkin. Saya pikir penggemar Chelsea melihat situasi yang saya hadapi. Tidak mudah untuk membalikkan keadaan dalam waktu singkat, itulah kenyataannya. Tetapi saya telah memberikan segalanya dalam periode ini dan saya benar-benar terhubung dengan klub ini seumur hidup, ucap Lampard dilansir dari situs resmi Chelsea. Saya selalu menjadi orang Chelsea di hati saya,
Meskipun pekerjaan saya jelas akan mengarah ke arah yang berbeda sekarang, sesalnya. Kabar menarik datang dari Barcelona yang dikabarkan sudah mengunci transfer dari gelandang Wolverhampton Wanderers yaitu Ruben Neves. Neves sendiri merupakan salah satu gelandang yang sudah lama ditargetkan Barcelona. Berdasarkan laporan Abola, proses transfer dari sang pemain sendiri dikabarkan hanya tinggal menunggu waktu lagi. Kedua pihak dikabarkan sudah mencapai kata sepakat untuk transfer Neves dengan mahar sebesar 30 juta euro. Barcelona sendiri dikabarkan melakukan proses operasi ini secara diam-diam dan efisien dikarenakan permintaan dari sang manajer yaitu Xavi. Sang manajer sendiri memang cukup optimis dengan Neves yang ia yakini bisa memberikan dampak instan. Akan tetapi di sisi lain, Barcelona masih harus menyelesaikan masalah neraca keuangan mereka yang masih minus. Di mana mereka harus mencari dana sebesar 200 juta euro sebelum bisa mendaftarkan pemain baru di skuad mereka.